Shalom. Sama-sama kita akan dengar firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tema hari ini adalah terpilih menjadi imam, raja, dan pemberita. Rasul Petrus memperkenalkan di dalam 1 Petrus pasal 1 dan pasal 2 ini adalah, pertama, dia memperkenalkan bahwa Tuhan itu kudus. Yang kedua, Petrus memperkenalkan bahwa karena Tuhan itu kudus, maka Tuhan memberi darahnya untuk menebus kita. Itu di pasal 1 ayat 18 dan 19 serta 20. Dan kita dipanggil dan dipilih menjadi imam dan menjadi raja sekaligus untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar. Imam itu artinya bahwa kita menjadi juru damai. Kita berdiri mendamaikan orang yang bersalah kepada kita. Yang terutama, kita sebagai pria, sebagai suami, mendamaikan istri anak-anak kita dengan Tuhan. Itulah yang disebut sebagai imam, mendamaikan. Dalam Perjanjian Lama, itu imam membawa umat Israel yang bersalah, maka mereka harus mempersembahkan seekor binatang dan mereka tumpang tangan kepada binatang tersebut, dan imam mempersembahkan itu kepada Tuhan sebagai jalan pendamaian. Jadi kita nggak boleh menyalahkan anggota keluarga kita. Kenapa? Kita pria, suami itulah imam dalam keluarga. Yang kedua, sebagai raja itu kita sebagai abdi dalam, kata istilahnya abdi dalam. Ya. Yang melayani Raja Yesus Kristus, dan juga kita memerintah, diberi otoritas memerintah di bumi ini. Nah, jadi kita diberikan kuasa untuk kita memerintah atas bumi ini, dan sekaligus kita memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan. Dalam istilah Yunani disebut sebagai kata basileos, dari kata basileia. Maka muncul kata basileos, artinya kita memerintah sebagai raja abdi dalam. Karena itu, bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus mengambil keputusan untuk meninggalkan dosa-dosa. Di pasal 2 ayat yang ke-1 disebutkan bahwa karena itu buanglah segala yang disebut kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Itu pertobatan yang radikal. Nah, oleh karena itu kita mesti betul-betul berubah, bertobat, meninggalkan kejahatan, maka darah Tuhan itu menyucikan dosa dan salah kita. Sudah bertobat, kita harus bertumbuh seperti ayat ini. 1 Petrus pasal 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaan seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman tetap selama-lamanya. Firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Hebat, saudara. Sehingga kita masuk ke pasal 2 ulang. Tatkala kita meninggalkan dosa, maka tindakan kita yang kedua adalah ayat yang kedua. Dan jadi seperti sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Oleh kami bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ini saudara, ada dua istilah Yunani yang hebat, metanoia dan metamorfosis. Metanoia adalah perubahan pikiran, saudara.
Itu butuh keputusan diri kita. Saya putuskan dengan niat yang baik dan tulus untuk hidup taat kepada Tuhan. Dari keputusan itu maka saya terima firman Tuhan. Saya renungkan, saya percaya, saya yakini, saya imani, dan firman itu mulai merubah pola pikir. Injil kasih karunia, penuh dengan kebaikan, cukup kita renungkan, kita akui, kita imani, kita taati saudara. Perubahan pikiran itu terjadi saudara. Dari belum tahu jadi tahu. Itu sebagai pertumbuhan saudara. Ya. Dan yang kedua, kata metamorfosis artinya bahwa perubahan tingkah laku. Dari kita tadinya pikiran jahat diubah oleh Tuhan, maka wujudnya tingkah laku itu diubahkan oleh Tuhan. Beroleh keselamatan. Keselamatan itu ada 3 jenis keselamatan yang Tuhan tawar kepada kita. Karena manusia 3 dimensi saudara. Keselamatan roh, keselamatan jiwa, dan keselamatan tubuh. Saya pergi ke Jakarta, tiba dengan selamat. Itu keselamatan tubuh, saudara. Amin. Saya mengambil keputusan, dan keputusan itu benar dan tepat dan berhasil. Itu keselamatan jiwa, saudara. Keputusanku lewat jiwa kita. Jiwa itu ada pikiran rasional, ada perasaan, dan ada kehendak, saudara. Makanya Yosua diperintahkan Tuhan, jangan lupa perkatakan firman Tuhan. Bertindak hati-hati agar engkau berhasil dan beruntung. Itu namanya keselamatan jiwa dan keselamatan tubuh yang Tuhan berikan kepada Yosua. Firman itu yang menolong kita. Amin. Jadi kegiatan yang paling utama, yang paling orang sukai, suka merenungkan firman. Suka merenungkan firman. Merenungkan ada 3 cara kita merenungkan firman. Cara pertama, berpikir dengan terus-menerus ayat itu. Punya hati penuh penasaran. Duduk berpikir, berjalan berpikir, tidur pun berpikir tentang ayat firman yang kita bacakan. Itu merenungkan. Itu kata sika. Yang kedua, kita bisa melakukan ayat firman tersebut. Kalau kita melakukan, saudara, di situ menjadi kekuatan, menjadi ilham, menjadi pengertian kepada kita, merubah tingkah laku kita, saudaraku. Katakan amin. Amin, saudara. Halo, amin. Sehingga kita punya kekuatan untuk melangkah jauh ke depan. Karena saudara tahu, itu sesuatu hal yang menghadang kita. Banyak musuh menghadang kita, yang mengintimidasi kita. Engkau akan gagal, engkau tidak berguna, Tuhan tidak akan mendengar doamu. Tetapi dengar, waktu kita merenungkan firman, kita menjadi kuat. Mengapa? Benih itu ada dalam diri kita. Kita menjadi sehat dan kuat. Tertidur malam, cuaca buruk ekstrim seperti ini, saudara. Kadang-kadang terbayang, jangan-jangan banjir, jangan-jangan bencana alam, jangan-jangan begini. Tapi ada kekuatan muncul di alam roh, alam pikiran kita. Jangan takut, aku besertamu. Itu hasil dari kita merenungkan firman, saudara. Pertama, berpikir terus-menerus. Yang kedua, saudara, melakukan, saudara. Yang ketiga, saudara, kita mengadakan namanya bergumam dengan nikmat. Tahu bergumam dengan nikmat? Ya. Seperti orang makan enak. Umpamanya habis ibadah, saudara undang saya makan enak di restoran mewah dan mahal. Nikmat sekali. Luar biasa. Luar biasa, saudara. Anak saya Esther lagi ke Jepang, saudaraku. Ya, dengan teman-teman kantornya mereka ke Jepang. Ya, hari ini terbang ke Jepang. Kemarin ke Jakarta. Saya cuma pesan, ingat jaga makan dan jaga doa. Ya. Mungkin minggu depan sebalik, saudaraku, ke Jepang. Dalam cuaca ekstrim. Nah, saudara, jadi kita lihat bahwa Tuhan melakukan hal-hal yang hebat, saudara. Ya, kita renungkan firman Tuhan itu punya kekuatan seperti apa. Sudah lihat pesawat terbang. Bisa terbang karena ada kekuatan mesin, saudara. Ada 2 hukum. Hukum gaya tarik-menarik, saudara. Hukum alam itu namanya gravitasi, dia tarik ke bawah itu pesawat terbang. Tetapi ada hukum, namanya hukum gaya atau hukum mesin, saudara. Dia dorong pesawat ini naik, saudaraku. Begitupun dalam hidup manusia. Ada hukum dosa menarik kita berpotensi bikin dosa.
Tetapi ada hukum firman. Membuat kita menang, mengangkat hidup kita. Orang hal menghirmanya, firman itu pesawat Allah, menghentar kita ke sorga. Ini saudara. Jadi pada waktu kita ketakutan, usah lari ke siapapun, ambil renungkan firman. Cara sederhana, saudara punya Alkitab di dalam iPad atau dalam HP, tinggal pencet, bersuara. Pencet dan dengar terus aja, sampai perasaanmu dikalahkan dengan kuasa perkataan firman Tuhan. Engkau muncul jadi pemenang. Amin. Ini saudara. Jadi yang pertama tinggalkan dosa, yang kedua perubahan pikiran, justify. Yang ketiga, ayat yang ketiga kita baca ayat 3. Di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ketiga, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Tuh. Di dalam kita meninggalkan dosa dan bertumbuh dalam iman karena merenungkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan, disitulah kebaikan Tuhan turun kepada kita. Apa kebaikan Tuhan itu? Kita baca Mazmur 103. Mazmur 103 ayat 2 mulai. Mazmur 103 ayat 2 mulai. Pujilah Tuhan hai jiwaku, jangan lupa segala kebaikannya. Terus ke bawah. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Kebaikan Tuhan yang pertama adalah Tuhan mengampuni kita semuanya. Amin. Segala kesalahan. Tuhan gak bilang begini, dosa ini aku ampuni, nanti bisa berdosa. Enggak. Semua Tuhan ampuni. Tepuk tangan bagi Tuhan yang baik. Amin. Tepuk tangan saudara, tepuk tangan. Ya. Kebaikan Tuhan yang kedua, menyembuhkan segala penyakitmu. Seringkali kita menghadapi sakit penyakit yang parah. Segala macam, saudara. Dokter juga manusia. Tenaga medis juga manusia. Mereka juga butuh hikmat dari Tuhan. Jika Tuhan berkenan menyembuhkan, Tuhan lakukan dengan cara Tuhan. Bilang amin. Amin, saudara. Di Alkitab menggambarkan banyak hal, baik pengertian lama maupun yang baru. Ya saudara, makanya saya selalu berdoa untuk orang sakit. Tuhan, berikan kebaikanmu kepada bapak atau ibu ini. Tatkala kebaikan Tuhan itu datang saudara, tidak tunggu waktu lama, itu terjadi mujizat dalam hidupnya. Amin. Itu kebaikan Tuhan. Dia menyembuhkan semua sakit penyakit kita. Penyakit orang derita dengan cara Tuhan yang ajaib. Berbagai cara Tuhan bisa beritahu. Lewat hikmat pengertian, jaga makan. Kalau engkau sakit ini, makan ini. Itu Tuhan yang atur di otak saudara. Tapi kalau setan mengunci pikiran manusia, masa bodoh. Ya, ada seorang hamba Tuhan. Stroke. Dari stroke ringan sampai mati. Tapi suka makan RW saudara. Tiap minggu mesti potong anjing seekor. Bayangkan, setiap minggu. Kalau orang tegur, Pak, nggak boleh makan ini, Bapak kan sakit stroke. Dia bilang apa? Makan mati, tidak makan pun mati. Makan saja. Yang model sebenarnya itu kelihatan rohani, tapi bukan rohani. Padahal bahasa roh, saudara. Dengar. Setan tawan orang seperti ini. Kebaikan Tuhan bukan seperti itu. Tuhan menjamah, melembutkan hati pikiran kita agar hati kita taat kepada firman Tuhan. Bilang amin. Saudara lihat di Alkitab, seorang nabi Tuhan bernama Bileam. Karena suap, dia rela mengutuk Israel. Dalam pergi untuk mengutuk Israel, Tuhan menempatkan diri pada keledainya, binatang piaraannya. Bukan dia. Keledai. Dan Tuhan pakai keledai untuk menegur dia, saudaraku. Dengar. Ini. Kebaikan Tuhan dinyatakan kepada orang itu, saudara. Dia pakai sarana apa saja. Tapi jangan tunggu kayak Bileam. Tuhan pakai hewan, saudara. Ada orang lagi, Tuhan pakai hewan. Tegur. Siapa? Petrus. Petrus ngomong begini, Tuhan aku masuk penjara bersama engkau. Apa Tuhan Yesus jawab?
malam ini engkau akan menyangkal aku. Sebelum ayam berkokok, engkau menyangkal aku 3 kali. Hampir siang ayam berkokok, Petrus bertobat. Amin. Halo? Jadi kenapa ada gereja ayam, saudara? Gereja ayam ada di menarik, ada ayam. Itu sejarah seperti itu, saudara. Ayam. Pertanyaan saya, bagaimana suka makan daging ayam? Mau bertobat enggak? Ini, saudara. Jadi kita belajar, kita ngerti, oh iya, saya akan menikmati kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang berikutnya, Mazmur tadi. Ya. Yang berikutnya, lihat ayat berikutnya. Ya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Kata lubang kubur ini maut, saudara. Kita habis umur di bumi, secara fisik, pasti dikubur dalam tanah. Dan ini bukan kubur maut ini, saudara. Tubuh kita istirahatkan, tapi roh jiwa kita itu tidak mati. Disimpan di Firdaus. Nanti dikembalikan lagi, saudara, untuk kebangkitan yang pertama. Ini. Kebangkitan yang pertama, itu Alkitab mengatakan seperti itu. Tuhan menebus kita dari lubang kubur sehingga alam maut tidak lagi menguasai kita. Sehingga jangan orang salah pikir, oh berarti itu orang nggak mati. Ya nggak mati. Dimensi kedua dan tiga tidak mati, hanya dimensi pertama yang mati, tubuh ini. Beristirahat sebentar. Walaupun dia banyak anggaran keluar, ya jaga tubuh yang luar ini. Tapi saya minta anggaran banyak, jaga jiwa dan roh. Amin. Betul tidak? Jangan hanya anggaran banyak, jaga tubuh ini. Kapsalon, pasar, mall, makan enak. Anggarannya banyak sekali. Ibadah pemalas. Kenapa? Gak ada ongkos. Oh Tuhan, ke mall boleh, ongkos gak ada ke gereja. Iya, nah? Hani-hani. Halo? Ini saudara. Buat apa tubuh ini dibanja-manjakan tapi roh kita tidak? Saudara dengar. Ya, ini perlu kita ngerti, saudara. Amin. Jadi kita lihat. Lalu berikut apa lagi? Kebaikan Tuhan berikutnya apa lagi? Lihat. Yang ini terus ada yang ke ini, ya. Yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Perhatikan, memahkotai ini artinya Tuhan selalu memberi kemenangan, memberi kemuliaan, mempromosi pekerjaan kita. Bila amin. Ini sudah orang terhormat. Nah ini kebaikan Tuhan. Iya toh? Orang terhormat. Orang boleh bersaksi kemudian hari, dulu saya paling jahat, paling hina, sekarang saya berhasil, saya berguna. Punya ini, punya itu. Apa yang saya kerjakan selalu berhasil. Itu mahkota kemuliaan dan hormat diberikan oleh Tuhan. Mengecap kebaikan-kebaikan Tuhan. Mau saudara? Mau mengecap kebaikan Tuhan? Oh saya paling mau saudara. Amin. Hidup cuma sekali, saudaraku. Sekali bertobat, tak bertobat, sekali berubah, tak berubah, dan kita mau datang menikmati kebaikan Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Dia tidak akan meninggalkan kita. Bila amin. Balik lagi, saudara, balik lagi. Lihat, saudara, ayat yang keempat. Itu poin yang keempat, ayat yang keempat, saudara, menjadi imamat yang rajani, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia tetap dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu yang hidup untuk membangun suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan yang rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ini sudah. Poin yang keempat adalah kita menyerahkan diri. Ini Insinyur Niko nyanyi. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Ini dia, saudara. Serahkan hidup kepada Tuhan. Tuhan, ini kita hidup, pakai saya sudah rencana-Mu. Amin. Dipergunakan. Buat apa orang sekolah, kuliah, lulus, cum laude, saudara. Tapi enggak berfungsi. Enggak bekerja. Buat apa? Pemalas sampai ubur-ubur. Buat apa, saudara? Tidak ada guna. Amin. 3 hal manusia jadi orang hebat. Pertama,
punya keahlian. Yang kedua, punya kualitas karakter yang bagus. Dan yang ketiga, berfungsi. Sehingga dia berfungsi, dia akan menjadi berguna untuk dirinya, untuk keluarga, dan untuk banyak orang. Amin. Ini sudah. Di saat Tuhan mengampuni kita, membuat kita bertumbuh, mencurahkan kebaikannya, Tuhan mau terus berfungsi dalam kerajaannya. Amin. Berfungsi, bawa diri dipakai oleh Tuhan. Enggak nyesal dipakai Tuhan, saudara. Di bidang kita masing-masing. Enggak harus semua jadi pendeta di gereja, enggak harus. Saudara berfungsi, jadi orang benar di tempat pekerjaanmu. Engkau jadi orang hebat di sana. Amin. Memberitakan perbuatan Tuhan yang besar, bukan sekedar tolong hafal banyak ayat, tidak. Kerja jujur aja, itu perbuatan Tuhan yang besar. Bilang amin. Amin. Kerjamu jujur aja, saudara, dengar baik. Itu perbuatan Tuhan yang besar. Orang kan jempolan, wah anak ini hebat. Orang ini hatinya mulia. Kerjanya hebat, luar biasa. Orang begitu kalau mati banyak orang menangis. Kenapa? Orang baik pergi menghadap Tuhan. Ini sudah. Jadi kita lihat, saudaraku, bawa hidup kita, bawa diri kita kepada Tuhan. Tuhan, ini diriku. Apa rencanamu? Pakai hidupku, Tuhan. Jadikan aku orang berguna. Ini, saudaraku. Kita melayani Tuhan, itu indah. Kita bekerja satu perusahaan, itu indah. Kita bekerja dimanapun, itu indah. Panggilan kita di sana. Jadilah garam dan terang di sana. Punya pengaruh. Kita berfungsi maksimal di sana. Tuhan pasti memberkati kita. Bilang amin. Ini, saudara. Tapi dalam konteks ayat ini adalah membawa diri menjadi imamat yang rajani. Menjadi seorang penyembah, menjadi seorang pendamai. Kata imamat artinya seorang penyembah menjadi seorang pendamai. Karena imam adalah berdiri di hadapan Tuhan dan manusia berdosa. Kenapa Tuhan larang kita saling menghakimi, saudara? Kenapa? Karena kita dijadikan Tuhan jadi pendamai. Pendoa sefatu pendamai, saudara. Orang menganggap diri seorang pendoa tapi kepahitan kamu. Itu bukan pendoa, saudara. Pendoa punya mental rela berkorban untuk yang didoakan. Musa waktu menghadapi kesulitan. Israel menyembah lembu emas. Murtad kepada Tuhan. Ada 4 alasan yang Musa sampaikan kepada Tuhan dalam doanya. Alasan pertama, Tuhan, ingat mereka anak-anakmu. Segala harimau tidak akan makan anaknya. Apalagi Tuhan. Israel itu anakmu. Tuhan ingat janjimu kepada Abraham. Bahwa engkau mengaruniakan mereka berkat berlimpah-limpah. Ini sudah. Itu alasan kedua. Alasan ketiga, ingat namamu yang besar. Kalau engkau bunuh mereka semua di padang gurun ini, apa kata orang Mesir tentang engkau? Bahwa Tuhan mereka tidak mampu menyelamatkan mereka. Sehingga mereka tewas di padang gurun. Alasan yang keempat, ini yang paling luar biasa. Kalau Tuhan tidak mengampuni dosa mereka, hapus saja namaku dalam buku kehidupan. Saudara, kalau kita baca Keluaran 32 tentang hal ini, saudara. 4 alasan ini, saudara, membuat Tuhan kurung niatnya untuk membinasakan Israel. Amin. Ciri khas hati seorang pendoa adalah berkat beri Tuhan. Beri dia kesempatan hidup, mungkin dia perbaiki salahnya. Jangan hukum dia sekarang. Ini, saudara. Makanya Alkitab mengajarkan, kasihilah musuhmu, doakan mereka. Kalau seterumu lapar, beri mereka makan. Itu ajaran Alkitab. Karena dasar seorang pendoa memiliki hati. Sebelum kita menjadi imam, kita sudah dibersihkan dengan darah yang mahal. Dilahirkan dengan firman dan kuasa Tuhan. Jadi baru. Amin. Sehingga kita menjadi seorang pendoa. Karena itu jangan kita perbanyak musuh. Jangan. Jangan, saudara. Hidup ini memang orang banyak menghakimi kita. Banyak fitnah, banyak gosip. Jangan ditanggapi, saudara. Beri diri kita bergaul dengan Tuhan saja. Isi pikiran, isi hati dengan firman. Lupakan itu. Kenapa? Orang jahat pasti akan dihukum Tuhan.
Pembalasan hak Tuhan, bukan hak kita, saudara. Ini, saudara. Imam, juru damai. Saudara lihat di Perjanjian Lama, Israel berdosa. Mereka bawa korban, hewan. Sebelum mereka persembahkan sebagai korban penebus dosa, mereka tumpang tangan di hewan itu dan serahkan kepada imam besar untuk dia korbankan kepada Tuhan. Juru damai, saudara. Ini. Amin. Mau jadi juru damai? Halo? Ini, saudara. Seorang hamba Tuhan itu adalah seorang yang berdiri di tengah kesukaran. Bencana alam umpam dia berdiri Tuhan. Jangan izinkan bencana alam lagi. Biarkan kami bertobat Tuhan. Beri kami kesempatan. Tuhan akan kurung. Tidak akan bisa izinkan bencana alam. Karena Alkitab berkata, kalau ada orang benar di tempat itu, tempat tidak akan dibinasakan. Karena ada orang benar. Ini, saudara. Jadi kalau kita ada konflik dalam hidup kita, rumah tangga, keluarga, engkau sebagai anak orang tuamu kacau, jangan hukum mereka, berdiri Tuhan, ampuni mamaku dan bapakku. Jangan hukum mereka. Walaupun engkau dan saya dalam kesukaran, sangat sakit ini perasaan, saudara. Terdengar, serahkan kepada Tuhan. Itu imam. Amin. Imam, saudara. Haleluya. Sehingga di sini disebutkan bahwa dalam kitab imam ini, saudara, disebutkan ada dua golongan masyarakat terbelah. Ada golongan yang menjadi batu sandungan, tidak percaya sebagai batu. Ada golongan yang betul percaya, saudara. Tapi jaminan bagi orang percaya di ayat yang ke-6, ya, sebab siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Itu jaminannya, saudara. Banyak orang menentang, maka disuruh kita memberitakan perbuatan Tuhan yang besar. Mengapa orang menentang Kristus sebagai Tuhan? Karena dia belum mengecap kebaikannya, saudara. Dia pikir dia masuk surga dengan cara cuma beriman. Tidak ada pengampunan tanpa pertumpahan darah. Dan darah hewan sudah tidak berlaku untuk menebus dosa. Emas, perak, permata tidak bisa menebus dosa kita. Yang bisa berlaku hanya darah Tuhan menebus kita. Amin. Ini perlu kita beritakan, saudara. Ya, maka dalam perjamuan kudus, kalimat Paulus tulis begini, setiap kali kamu makan perjamuan kudus, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Tapi kita beritakan, Tuhan mati bukan sebagai martir, sebagai penebus dosa bagi hidup umat manusia. Amin. Ini, saudara. Ya, Yesaya melihat 600 tahun sebelum Yesus disalibkan di atas Golgota. Seorang manusia yang buruk rupanya. Didermukan, ditindas Allah. Karena kejahatan manusia, oleh bilurnya kamu disembuhkan. Ini, saudara, pemberitaan yang kita mesti sampaikan, saudara. Jadi imam tadi, sekarang jadi raja. Kita mengabdi kepada Tuhan, saudara, sebagai utusan. Sebagai apa? Hamba. Makanya Paulus dalam Roma pasal 13, pemerintah itu hamba Allah. Jangan melawan pemerintah. Kita menganut paham demokrasi. Demokrasi itu waktu pemilihan kayak sekarang ini, mungkin saling menjelekan. Saling berkata, saya yang paling baik, itu sah-sah saja, saudara. Tetapi kalau sudah pemilu selesai, dilarang musuhan, saudara. Terpilih berarti menjadi hamba Tuhan. Amin. Kalau kita melawan karena beda pilihan, orang menentang otoritas Tuhan. Dan kutuk datang kepada kita. Roma pasal 13 ngomong begitu. Jangankan politik, saudara, di luar. Gereja pun mau pilih ketua sinode, ketua daerah kan begitu. Pendeta malah terbawa kepahitan bertahun-tahun karena hanya beda pilihan. Pebiong, bodoh begitu. Nah begitu hidup. Halo? Iya toh? Betul tidak? Itu ini raja abdi Tuhan, hamba Allah. Paulus tulis pemerintah hamba Allah. Siapa pemerintah yang dia tulis itu? Roma. Dia enggak melawan, saudara. Dia beritakan kebenaran pada pemerintahan Romawi, saudaraku. Tanpa harus dia melawan. Siapa lagi di Alkitab? Daniel. Daniel dia melayani Raja Babil, saudara. Itu 3 generasi Daniel melayani. Raja pertama, kedua, ketiga, saudara. 3 generasi. Sesaat pun dia tidak melawan, sekalipun dia rela masuk gua singa. Enggak,
Kan dia tahu melawan ke dosa. Tapi karena akibat ketaatan saya dihukum, Tuhan pasti membela aku sekalipun di gua singa. Itu saudara. Amin. Ini perlu renungkan itu. Tuhan pasti bela saudara. Mungkin dihina, nggak apa-apa, biar aja. Sekarang udah sampai waktu, nanti waktu Tuhan tiba kepadaku, ada kairosnya Tuhan kepadaku. Saya kronos, saya setia dalam waktu kronos, maka ada muncul kata kronologi, setia. Kita menjadi abdi Tuhan sekaligus memerintah di bumi ini, saudara. Maka kita mempertanggungjawab semua pekerjaan kita. Tuhanku, aku sudah melakukan hal ini. Itu hebat, saudara. Raja, imamat yang rajani. Amin. Amin. Rajani itu artinya mengabdi kepada Tuhan sekaligus kita memerintah di bumi dengan bidang kita masing-masing. Adalah amin. Iya atau? Halo, bisa tangkap? Ini sudah. Jadi raja yang memerintah. Sekarang yang ketiga adalah menjadi pemberita. Pemberita disebut ke sini, bisa juga disebut nabi, bisa. Pemberita memberi nasihat, memberi penjelasan, memberi pengertian tentang Tuhan, tentang kebaikannya, tentang manusia, tentang keadaan sekitar kita kepada isi bumi ini. Intinya, dengar, dulu kamu tidak disayang oleh Tuhan, sekarang engkau disayang oleh Tuhan. Ini. Jadi bagaimana? Ya, implikasi firman kepada diri kita dan keluarga kita. Seorang ayah itu jadi imam. Mendamaikan Tuhan dan keluarganya. Amin. Ini seorang pria, pria sejati. 1, 2, 3. Yes. Amin. Ini sudah. Berdiri mendamaikan keluarganya dengan Tuhan. Itu Adam gak lakukan Taman Eden. Waktu Tuhan tanya, Adam, kenapa engkau telanjang? Coba kalau Adam berdiri begini, ampuni Tuhan, saya yang salah. Saya tidak menasihati istriku, ampuni Tuhan. Pasti mereka nggak dihukum, amin. Tapi Adam nggak ngomong 1000 bahasa, dia hanya ngomong perempuan yang kau berikan. Bodoh itu Adam. Ini sudah. Suatu ketika saya di Jayapura, ya saya dipanggil pelayan di Jayapura 1 minggu, saudara. Oleh seorang teman hamba Tuhan, dia tidak beritahu pelayanan apa, saudara. Dia datang, pendeta, 1 minggu pelayanan. Oke, saya pergi naik kapal laut, saudara. Sampai di Jayapura, ternyata dia bikin doa puasa 1 minggu. Dan dia suruh saya hot hari pertama sampai hari terakhir, saudara. Khotbah tiap hari. Di doa puasa 1 minggu, saudara. Setelah hari Sabtu kelar, saudaraku, hari Minggu dia suruh khotbah di gerejanya. Setelah khotbah, dia panggil lagi, pendeta, orang pergi ke rumah ini. Ini ada suami istri punya masalah, saudaraku. Sampai di sana, si bapak ini mulai galak. Bapak keluarga ini. Dia berkata begini, pendeta, saya undang bapak pendeta kemari untuk mendoakan kami berdua cerai. Oh Tuhan, kacau ini dia. Ya. Saya tidak ngomong 1000 kata pun. Dia ngomong gembalanya, ya ada majelis yang ngomong. Saya diam sambil menyembah Tuhan, minta hikmat Tuhan dari hati. Nyembah dari hati, nggak kedengaran suara. Tiba-tiba muncul film layar, begitu. Saya lihat ada gambar buaya, saudara, di wajah bapak ini. Sudah. Dan bapak ini gelisah. Orang kalau gelisah biasa masuk keluar minum air, cari air minum, saudara. Karena asam lambung tinggi. Emosional. Bayangkan, ibu ini polwan, saudara. Bapak juara judo nasional. Bayangkan, judo kalau bakalan polwan kira-kira gimana? Pokoknya keren itu, saudara. Sparring. Tapi cara Tuhan beda. Setelah saya lihat gambar itu, saya tahu roh apa dalam diri bapak dan ibu ini. Roh apa yang bekerja di dalam keluarga. Langsung Alkitab berkata, apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga, saya ikat dalam nama Yesus. Ini roh jahat ini. Bahwa saya tanya kepada bapak ini,
Waktu Hawa dan Adam berbuat dosa Taman Eden, Tuhan tanya siapa? Duluan. Ayo jawab, saya tuh di biji matanya. Tuh ikat roh jahat. Jawab. Karena 100% diserahkan istrinya, saudara. Jawab, Pak. Dia bisa berbahasa. Engkau sebagai suami, engkau bertanggung jawab istrimu di hadapan Tuhan. Engkau juru damai, bukan juru bakalai, saya bilang. Saudara, saya lihat dia tersentak. Mulai gemetar, saudara. Tambah dosis lagi. Karena Adam tidak bertanggung jawab, Adam dibuang. Karena dia tidak bertanggung jawab. Engkau nabi dalam keluarga, bertanggung jawab memberi nasihat. Engkau imam dalam keluarga, bertanggung jawab mendamaikan keluarga dengan Tuhan. Karena bukan Hawa yang terima firman pertama, tapi Adam yang terima firman pertama. Saudara, akhirnya dia menyerah dan mengaku salah. Langsung nangis. Sudah pemberkatan baru lagi, tarik tangannya menerang, bertobat, peluk-pelukan. Air mata jatuh, ingus meleleh, saudara. Ewe pun keluar, menyatu dalam pelukan kasih. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Amin. Itu akan, sudah. Lihat roh jahat bekerja. Ya, saudara. Imam, nabi, dan raja. Hebat gak Tuhan itu? Hebat. Tuh, tanggung jawab. Maka yang menikah, yang asmok, yang penting jatuh cinta, kawin jo, kawin. Coba rapi badi Tovan, kalau nggak ngerti. Iya tuh, nggak ngerti peranan, bahwa kacau balau, hal sepele jadi besar-besaran, saudara. Nah, ini. Jadi Tuhan mengikuti perbuatan besar tuh, itu perbuatan perdamaian, saudara. Bukan besar, api turun langit, bukan itu. Tapi perbuatan besar itu perbuatan perdamaian antara Tuhan mau berdamai dengan manusia, manusia berdamai dengan Tuhan. Itu perbuatan besar. Karena Yesaya 59 berkata, Tuhan sudah muak dan ada pemisah antara manusia dengan Tuhan. Tapi di zaman ini, Tuhan ingin berdamai dengan kita. Dan kita semua jadi juru damai. Bilang amin. Iya, bilang amin, saudara. Halo, amin. Ini saudaraku. Jadi kita lihat, wah hebat ini. Perbuatan Tuhan yang besar. Kita mesti beritakan kepada isi bumi ini, saudaraku. Itulah kita dipanggil, saudara. Untuk memberaskan diri yang besar. Mendamaikan bumi. Mendamaikan isi bumi ini, saudara. Jadi pendoa dan pelayan itu seperti itu. Dan kita sebagai anggota keluarga, dengar baik-baik. Para suami, para pria-pria sejati. Engkau itu imam, nabi dan raja dalam keluargamu. Amin. Keluarga diberkati, tergantung dirimu, tergantung hidupmu. Ini saudara, saya beritahu hari ini, dan saya ingatkan, sebenarnya ini sudah saya pernah beritakan. Ingatkan lagi saudara, berkat pasti datang kepadamu. Saya ingat waktu kami di kampung saudara, kalau kami sakit saudaraku, kami di kampung itu jauh dari rumah sakit. Adapun hanya mantri, saudara. Kalau kami ada masalah, ada sakit begitu, itu bapak saya itu sampai nangis doa. Minta-minta ampun kepada Tuhan. Langsung baik, saudara. Cuma begitu. Langsung baik. Ya, langsung baik, saudara. Bayangkan, kami adik kakak 9 orang, saudara. 9 orang. Di kampung, pekerjaan ayah saya petani, saudara. Menghidupkan kami itu bagaimana, saudara? Ya, jarang lihat baju baru, saudara. Tapi untuk di kampung bisa tanam bete, ya, bikin kelapa, bikin ini, bikin sagu, saudara, kok bisa makan, saudara. Itu hebat. Tapi yang menjadi hebat ya, saudara, pernah adik saya perempuan, sekarang di Klaten. Ya, dulu di Manokwari, kepala lembaga Masyarakatan Perwanita di Manokwari, sekarang pindah jadi kepala di sana, Klaten, Jawa Tengah. Dia sakit, sampai nggak bisa makan, udah mau dekat mau mati ini anak ini.
Oh, bapak saya datang, dia bawa uang 100 perak, saudara. Dia doa dengan uang ini, saudara, dan dia bawa hari Minggu ini dibawa ke gereja, saudara. Anak jadi sehat, baik, sembuh, saudara. Dia minta ampun. Dari situ saya melihat ada hal-hal baik yang musuh orang tua kami. Ya, bapak saya punya kelebihan pertama, disiplin, sangat disiplin. Yang kedua, dia nggak suka lihat orang pergi bermain, palinggir apapun nggak boleh. Mesti kerja bantu dia, sudah. Berani pergi main palinggir, pulang dapat baget. Dia pesan begini, kamu anak laki mesti tahu kerja. Kalau nggak tahu kerja, esok kawin, mau mantu dusu pakai peda tumpul. Oh Tuhan. Oke. Ini sudah. Ya, begitu. Wah, saudara. Jadi tanggung jawab dibina, sudah. Begitu rupa. Nah, jadi kita diajar begitu rupa. Dan kalau kami sakit begitu dia buat bagi saudara. Itu hebatnya. Hebat. Hebat orang tua kami itu. Wah, luar biasa. Saya kagum, saudara. Beliau nggak punya apa-apa. Hanya punya doa dan hidup baik. Maka dia kalau, ya termasuk Tinus ini, saudara. Datang ke rumah, kalau beliau bapak. Ya sudah. Jadi baik. Bagus. Nggak boleh nakal-nakal. Beliau itu, saudara. Hanya hidup bagi saudara. Karena itu kita lihat bahwa Tuhan ingin melatih kita semua untuk kita menikmati kasih Tuhan yang besar. Kesimpulan kita hari ini, yang pertama, Tuhan kita itu kudus. Dan Dia sudah menebus kita dengan darah Yesus. Agar hidup kita kudus. Amin. Yang kedua, mari tinggalkan semua hal yang berbau jahat. Tinggalkan yang sukarela. Tanpa harus dihukum Tuhan, gak perlu, saudara. Gak perlu. Amin. Ada orang tunggu dihukum dulu, baru bertobat. Gak perlu, saudara. Mari bertobat dengan sukarela. Amin. Yang ketiga, renungkan firman. Agar hidup kita berubah, saudara. Amin. Nggak usah bikin banyak aturan, suruh renungkan firman aja. Pasti berubah. Orang akan dikendalikan apa yang dia pikirkan. Yang ketiga, nikmati kebaikan Tuhan dari waktu ke waktu. Tuhan baik sekali. Amin. Lagu-lagu gereja di zaman ini biasa bertemakan tentang kebaikan Tuhan. Musim selalu berganti, kasih Tuhan abadi dan segala macam. Ya, Frankie Somo nyanyi, janji mesti fajar yang tak pernah terlambat bersinar. Ini sudah semua kebaikan Tuhan kita akan nikmati. Mau kurang apa bergaul dengan Tuhan? Katakan amin. Ini saudara. Yang berikutnya, jangan lupa serahkan diri kepada Tuhan. Berfungsilah sedikit. Amin. Amin. Mari berfungsi di tengah masyarakat, saudara. Ya. Nggak usah tunggu pala RT datang sapu kintal. Mari sapu kintal muka rumah juga bersih. Amin. Itu berfungsi. Haleluya. Hal yang kecil, tanggung jawab seperti itu. Lihat, musim hujan seperti kalau di muka rumah ada got, langsung angkat sampah. Jangan buang, kesempatan hujan mau lego sampah. Itu sudah berbuat jahat, sudah. Hal-hal kecil di antara kita. Nah ini. Jadi kita melihat apa yang Tuhan ingin kerjakan. Serahkan diri kepada Tuhan. Katakan amin. Halo amin. Yang berikutnya, jadi imam suka mendamaikan orang. Minimal mendamaikan keluarga kita dengan Tuhan. Doa pagi, Tuhan, ampuni keluargaku. Ampuni istriku. Kadang-kadang suka ngomel. Karena kurang doi. Kasih doi lebih kuat Tuhan. Langsung istri senang. Bilang amin. Kadang-kadang wah sekarang tomat semahan. Ricadang. Mau tanam di kintal perum, gak ada kintal. Ya toh, mau bikin hidroponik, nggak ada pipa, kerjanya nggak ngerti, saudara. Jadi kita lihat, saudara, ini kebaikan Tuhan, amin. Jadi kebaikan Tuhan itu enak, saudara. Ya, saya ajarkan pada istri anak-anak saya. Anak-anak saya ini nggak boleh minta uang kepada saya sejak kecil. Bukan saya tidak mau kasih. Saya tanya, sudah berdoa atau belum kepada Tuhan? Begitu. Jadi anak saya Esther ini, dia ngomong dari tahun kemarin, Pak, saya mau ke Jepang. Bikin apa? Mau tur. Kapan? Januari, mau pergi.
Musim salju, orang pemain salju, main salju. Uang dah, dia celengan, saudara. Dia celeng. Dia dapat gaji celengan. Berangkat hari Jumat kemarin ke Jakarta. Nanti dia rombongan dari sana. Sebentar sore terbang. Transit Brunei Darussalam. Dia bilang, hebat nganai. Daripada Deborah semua harus keluar kelurahan. Iya tuh, nugget. Dia ke Jepang, saudara. Wah, luar biasa. Ya, saya tanya tadi di mana sekarang nih? Di Depok ini. Iya, ya. Wah, sudah. Lagi makan. Oh, jaga makan, lagi doa, ya. Saya juga doa tiap hari, Tuhan kasih pesawat yang terbaik, bikin cuaca bagus supaya sampai Jepang. Joto-joto naik di sana. Iya toh? Nah, bahasa Jepang kan joto naik itu tidak bagus, saudara. Kita cuma tahu sepanggal itu, saudara. Jepang, sudah. Nanti balik lagi, saudara. Inilah, ya, lihat kebaikan Tuhan. Tuhan nyatakan kepada kita semua dan hari ini. Dan mari kita mau diberkati Tuhan. Amin. Amin. Mau diberkati Tuhan. Dan yang paling terakhir ingat, Tuhan paling sayang pada orang. Amin. Amin. Dia paling sayang sekali. Haleluya. Amin. Dia paling sayang sekali. Kasih tahu sebelah, Tuhan paling sayang pada kita. Kasih tahu sebelah, jangan khawatir, serahkan semua pada Tuhan. Amin. Dia pasti tolong orang semua. Amin.